Di umur 12 tahun, Yesus itu hilang. Tiba-tiba muncul di umur 30. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun, itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna, itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud, di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton dan mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Kemanakah Yesus usia 12 hingga 29 tahun? Kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Jadi pertanyaan ini masih sangat banyak ditanyakan oleh jemaatnya kepada pendetanya. Dan jawaban pendetanya ini macam-macam. Ada yang mengatakan Yesus itu di Nazaret, ada yang mengatakan Yesus itu di sorga, ada yang mengatakan Yesus itu ke India. Jadi macam-macam jawaban dari pendeta ini. Dan ada juga pendeta yang mengatakan kalau Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA, dan sarjana. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Kita tahan dulu sebentar. Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan Yesus itu Nazaret. Yesus itu orang Nazaret. Yesus itu tinggal di Nazaret. Jadi kalau memang Yesus ini tinggal di Nazaret, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apa alasannya kehidupan dari usia 12 hingga 29 tahun tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena pertanyaan jemaat pendeta Esra Soru ini seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi, kemanakah Yesus usia 12 hingga 29 tahun? Dan kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama dia sekolah mikra namanya. Umur 5-10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Haseper, rumah buku. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10-12. Habis itu masuk Talmud di usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Dari Midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah. Ikut sekolahnya Yahudi. Pendeta Esra Soru ini mengatakan Yesus itu tidak kemana-mana. Yesus itu pada hari Sabat sering membawa kitab ke sinagog, yaitu tempat ibadahnya orang Yahudi. Kemudian pendeta Esra Soru ini mengatakan kalau Yesus itu menempuh pendidikan mikra setara dengan SD, kemudian Misna setara dengan SMP, Talmud setara dengan SMU, Midras setara dengan universitas. Dan orang Kristen mengatakan kalau Yesus ini penebus dosa mereka, anak Tuhan mereka. Yesus ini dituhankan oleh orang Kristen. Jadi kok Tuhan mereka ini sekolah? Kan ini yang menjadi inti pertanyaannya. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia belajar sama manusia? Karena pendeta Esra Soru mengatakan kalau Yesus ini sekolah SD, SMP, SMA. Kenapa Yesus ini belajar sama manusia kalau dia Tuhan? Kenapa Yesus ini masih mempelajari kitab Taurat? Kenapa Yesus ini masih bersekolah ketika dia dikatakan Tuhan? Kalau Yesus menjadi kepala sekolah di situ, itu masuk akal. Tapi masalahnya, Yesus kok belajar sama manusia? Kan ini yang menjadi permasalahan. Kalau memang Yesus ini Tuhan, tidak mungkin dia belajar sama manusia. Berarti apa? Dia ini seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Berarti Yesus ini hanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Nah, jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Yusuf kelihatannya mati muda. Kita bisa tahu dari mana? Perhatikan Markus 13. Bukankah ia ini anak tukang kayu?
Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua, untuk menghidupi adik-adiknya, karena Yesus punya adik. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Jadi di sini pendeta Esra Soru mengatakan Yesus itu sekolah, kemudian Yesus itu jadi anak tukang kayu dan sering membantu orang tuanya. Jadi apakah mungkin Tuhan belajar sama manusia? Apakah mungkin kalau manusia itu mengajari Tuhannya, sedangkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Yang tertulis di dalam Alkitab juga memang agak aneh, tapi ya ini namanya kitab mereka, seharusnya kita tidak mencampuri, tapi kita itu hanya menjawab ocehan-ocehan dari Saifuddin Ibrahim. Jadi kan mereka ini sering mengatakan kalau Nabi Muhammad itu katanya seorang pedofil. Kita cukup bertanya aja kepada mereka, apakah mungkin Tuhan itu belajar sama manusia? Karena seperti yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru, bahwa Yesus itu pernah sekolah SD, SMP, SMA. Kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW itu seorang pedofil, silahkan tanyakan ini kepada mereka. Kenapa Tuhan belajarnya sama manusia? Itu masuk akal enggak? Karena tertulis saja di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kita itu hanya menjawab ocehan dari Saifuddin Ibrahim. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.